Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syihabudin dari kelas 01 SKME 003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan sedikit menjelaskan dari perangkat lunak Microsoft Word. Perangkat lunak Microsoft Word sendiri yaitu adalah perangkat lunak pengolah kata yang memiliki bermacam-macam fungsi, salah satunya itu untuk mengolah data, membuat laporan, undangan, dan juga majalah dan banyak lagi macam-macamnya. Dan yang pertama yaitu mengenal antarmuka Microsoft Word. Microsoft Word memiliki beberapa elemen kunci pada antarmuka yang membantu navigasi dan pengeditan dokumen secara efisien. Memahami komponen-komponen, ini adalah langkah pertama untuk menguasai perangkat lunak. Di pertama yaitu ada title bar. Title bar yaitu menampilkan nama dokumen yang sedang aktif ataupun judul suatu dokumen yang sedang kita kerjakan. Lalu ada menu bar dan ribbon, berisi semua perintah dan alat yang dikelompokkan berdasarkan fungsi, misalnya home, insert, layout, dan banyak lagi macamnya. Sebenarnya di menu bar dan ribbon ini banyak tools ataupun alat ya yang dapat kita gunakan sesuai yang kita butuhkan. Cuma di sini ada beberapa saja yang bisa saya sebutkan. Lalu di bawah ini status bar, menyediakan informasi status dokumen seperti jumlah halaman dan kata. Di status bar sendiri yaitu di saat kita mengerjakan suatu tugas ataupun menggunakan suatu program di Word gitu. Di saat kita mengerjakannya itu pasti ada beberapa kata yang telah kita masukkan ataupun halaman yang telah kita kerjakan. Di status bar ini dia bisa mendeteksi berapa kata yang telah kita gunakan di Word dan berapa halaman yang telah kita gunakan juga. Dan di bawah ini ada roller bar, digunakan untuk mengatur margin, indentasi, dan tabulasi. Dan lalu selanjutnya yaitu ada komponen pengeditan utama. Selain elemen navigasi, ada beberapa komponen penting lain yang sering digunakan dalam proses pengeditan dan pemformatan teks. Yaitu ada scroll bar, memungkinkan pengguna untuk menggolur dokumen secara vertikal atau horizontal. Nah, saat kalian mengerjakan suatu tugas, pasti kalian butuh yang namanya scroll bar untuk menggeser secara vertikal ataupun horizontal. Dan lalu ribbon font berisi opsi untuk mengubah jenis huruf, ukuran warna, dan efek teks. Di ribbon font sendiri banyak tools ataupun alat yang bisa kita gunakan sesuai apa yang kita butuhkan. Dan di ribbon paragraf mengatur perataan teks, spasi, baris, dan penomoran bullets. Dan selanjutnya yaitu pemformatan teks lanjutan. Untuk membuat dokumen yang terstruktur dan mudah dibaca, Word menyediakan alat pemformatan seperti bullets dan numbering, drop cap, dan line spacing. Bullets dan numbering fungsinya itu adalah digunakan untuk membuat daftar berurutan numbering atau tidak berurutan. Bullets meningkatkan keterbacaan dan struktur poin-poin penting. Nah, kita bisa menggunakan alat bullets dan numbering ini untuk menandai sesuatu poin-poin yang penting bagi kita. Nah, selanjutnya yaitu drop cap. Fitur ini membuat huruf pertama dari sebuah paragraf menjadi besar dan menjorok ke bawah. Sering digunakan untuk efek visual pada awal bab atau artikel. Dan lalu di line spacing sendiri yaitu untuk mengatur jarak vertikal antara baris-baris teks dalam sebuah paragraf. Penting untuk kepatuhan format dokumen akademis atau profesional. Dan selanjutnya yaitu adalah menjelaskan definisi tabel. Tabel adalah struktur yang terdiri dari baris dan kolom yang digunakan untuk mengatur data secara terstruktur. Tabel sangat penting untuk menyajikan data komparatif atau informasi yang perlu diorganisir dalam format QC. Membuat dan memformat tabel. Membuat tabel di Word adalah proses yang mudah, namun pemahaman tentang border sangat penting untuk presentasi visual yang tepat. Langkah-langkah membuat tabel sendiri yaitu bisa kalian ikuti. Yang pertama, pilih tab insert, klik table, lalu tentukan jumlah baris dan kolom yang sesuai kita butuhkan dan kita inginkan.
atau gunakan opsi insertable untuk kontrol lebih lanjut. Penjelasan border ataupun garis tepi adalah garis yang mengelilingi sel baris atau seluruh tabel. Pengaturan border memungkinkan Anda menyembunyikan atau menampilkan garis untuk tujuan desain dan cetak. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, pengertian mail merge, otomatisasi dokumen massal. Mail merge adalah fitur canggih di Word yang memungkinkan Anda membuat serangkaian dokumen yang dipersonalisasi seperti surat, label, atau amplop untuk banyak penerima. Ini menggabungkan dokumen utama dengan sumber data. Dan yang selanjutnya yaitu aplikasi dan langkah mail merge. Contoh umum penggunaan mail merge adalah pembuatan surat undangan atau sertifikat dalam jumlah besar di mana hanya nama dan alamat penerima yang berubah. Kalau misal kita ingin membuat surat undangan ataupun sertifikat tapi secara manual, tetapi banyak yang harus kita kerjakan, semisal 100 biji kalau kita buat secara manual itu pasti memakan banyak waktu dan mungkin lama juga ya. Maka dari itu kita bisa gunakan mail merge sendiri untuk mempersingkat waktu. Dokumen utama, buat dokumen dasar misalnya surat di Word, lalu sumber data siapkan daftar penerima misalnya di Excel ataupun Outlook Contacts. Lalu hubungkan dokumen utama dengan sumber data menggunakan fitur mail merge. Sisipkan bidang gabungan mail merge field ke dalam dokumen utama. Lalu hasilnya dan selesaikan penggabungan untuk menghasilkan dokumen akhir. Dan yang kelima yaitu pengertian makalah dan fitur akademis. Makalah adalah dokumen formal yang menyajikan penelitian atau analisis mendalam. Word menawarkan fitur khusus untuk mempermudah penulisan dokumen akademis yang kompleks. Nomor halaman otomatis, memastikan penomoran halaman yang konsisten termasuk format yang berbeda. Daftar gambar otomatis menggunakan caption untuk melacak dan membuat daftar semua gambar dan tabel dalam dokumen. Daftar isi otomatis dibuat berdasarkan heading stylish yang digunakan memungkinkan pembaruan daftar isi secara lisan. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka otomatis mengelola sumber kutipan dan menghasilkan daftar pustaka dalam berbagai gaya secara otomatis. Dari kesimpulan dari semua yang telah saya sampaikan, kesimpulan menguasai Word untuk produktivitas ya, Microsoft Word adalah alat yang sangat serbaguna. Dengan menguasai fitur-fitur ini mulai dari antarmuka, dasar hingga otomatisasi dokumen dan alat akademis. Kalian dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas dokumen Anda secara signifikan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dan sedikit bisa saya jelaskan. Mungkin banyak kekurangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.